Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa a'afiyatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab yang keempat, tentang adab yang keempat. Dan salah satu sunnah ketika turun hujan itu membaca doa Allahumma sayyiban nafi'. Artinya apa? Apa? Ya Allah, jadikanlah Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an. Sayyiban artinya apa? Sabba yasubbu sabban. Jadi sabba yasubbu itu artinya apa? Menuangkan. Jadi yang meluncur ke bawah, yang apa? Mengguyur. Nah, jadi ya Allah jadikanlah air hujan ini yang turun, jadi yang mencurah ini sebagai hujan yang bermanfaat, sebagai hujan yang bermanfaat. Ini ketika turun hujan. Ketika setelah hujan apa? Ya benar, benar. Ya, Bismillahi warahmatullahi. Jadi moderna Bismillahi warahmatullahi atau rahmah. Tidak. Ya. Jadi kalau yang pertama Allahumma sayyiban nafi'. Ya Allah, jadikanlah sayyid atau hujan itu yang bermanfaat. Kemudian kalau setelah selesai hujan, salah satu sunnahnya adalah mujarna ya, mujarna Moderna bifadlillahi warahmatullahi. Jadi kita dikaruniai hujan, ya, karena hujan bifadlillah. Ya, jadi di sebab atas karunia dari Allah dan rahmatnya. Ya, jadi hujan itu adalah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah SWT. Makanya salah satu sunnah ketika hujan itu ketika Rasulullah SAW turun hujan itu apa? Hujan-hujanan. Ya, hujan-hujanan. Jadi pakaiannya itu apa sih? Diselangkan. Kenapa? Jadi biar badannya ini kena air hujan. Kenapa? Karena air hujan adalah salah satu air yang mutlak. Jadi salah satu air yang berkah. Penuh berkah. Yuk, silakan. Ya, silakan melakukan sudah. Jadi salah satu itu adalah jadi salah satu sunnah adalah apa? Jalan-jalan. Jadi anak kecil lebih mengamalkan sunnah itu. Lebih mengamalkan sunnah daripada yang dewasa. Yang dewasa malah melarang gitu. Akhirnya nih. Ya maksudnya secukupnya gitu.
Jadi buatan sampai kalau skopin tersebut, yuk bisa cukupnya gitu. Jadi secukupnya kena gitu. Jadi secukupnya gitu. Setidaknya ada air yang kena. Nah itu sudah mengamalkan. Nah kemudian adalah ketika hujan itu adalah salah satu waktu salah hujan. Waktu ya salah satu waktu mustajab. Ya insyaallah itu mengenai ya surah-surah ketika hujan. Jadi adab yang ke-11 tadi. Tambahan. Ya adab tambahan. Ya kan inna ilman jazai ma'idhami al-bala kan ini kaidahnya inna ilman jazai ma'idhami al-bala. Ini saya catat biar dilihat. Sesungguhnya pahala, besarnya pahala itu sesuai dengan sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya nah, kalau ujiannya semakin berat ya maka pahalanya insya Allah itu semakin besar. Ya sama kita kajiannya pada waktu yang kadang hujan ya, yang jauh kadang kehujanan. Yuk semoga Allah membalas yuk pahala dengan pahala yang besar bagi kita semua, bagi kita semua. Ini adalah masalah kaidahnya besarnya pahala. Makanya Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang kalian sedekahkan, nah, anfaqtum, apapun yang kalian infakkan, nah, maksud dari infak di sini bukan terbatas infak harta. Jadi semua pengorbanan yang kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah membalasnya. Jadi pasti Allah membalasnya. Jadi ini masalah mungkin kesulitan yang kita lanjutkan tentang masalah adab yang keempat tentang adab berbicara. Adab berbicara. Kenapa? Karena sampai senangnya kalau duduk apa tulis? Hah? Kalau pas waktunya jadi gabungan ya. Jadi sama. Ayo. Kenapa kita harus mempelajari adab berbicara? Karena salah satu inna aktsara khataya bani Adam al-lisan. Sesungguhnya aktsara khataya, kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisan. Kenapa kita harus memperhatikan adab lisan? Karena banyak atau kebanyakan dosa anak Adam itu berasal dari lisannya. Kebanyakan dosa itu berasal dari lisan. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah memberikan kita dua telinga dan satu lisan, alam naj'alahu aynain wa lisana wa syafatayn. Jadi lisan itu satu, nah, lisan itu satu, nah telinga itu dua. Salah satu hikmahnya agar kita banyak mendengarkan
daripada banyak bicara. Kenapa? Ya kaidah yang tadi. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisan. Nah, makanya lebih baik kita mendengar, lebih baik kita diam, karena diam adalah keselamatan. Diam itu keselamatan. Nah, makanya juga Rasulullah SAW itu menjamin surga. Atman lahul jannah liman yatman li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi. Sesungguhnya aku menjamin surga bagi orang yang menjaga untukku benda yang berada di antara apa? Lahyai, yuk, antara jenggot dengan kumisnya, yaitu lisan. Barang siapa yang menjamin untukku lisannya dan menjamin untukku apa? Kemaluannya. Jadi mau jamin bagiku lisan dan kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Kenapa? Karena kebanyakan dosa itu kalau tidak berasal dari lisan, maka bersumber dari syahwat kemarin. Antara lisan atau syahwat kemarin. Makanya semoga kita bisa menjaga dua ini untuk mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'allif berkata, yang kedua, wahyat sauta. Jadi adab yang berbicara yang kedua adalah merendahkan suara. Merendahkan suara. Jadi tidak mengeraskan terlalu keras suara ketika berbicara. Jadi dilarang untuk terlalu keras dalam berbicara. Makanya kan salah satu perintah Allah kepada Nabi kita, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Rasulullah, seandainya engkau itu berperangai keras dan kasar, maka para sahabat akan menjauh dari. Seandainya lisan kita kasar, perkataan kita kasar, maka sahabat atau orang yang dekat kita pasti akan lebih memilih menjauh dari kita. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan mutabahhilan fi hadis. Jadi mutabahhilan itu pelan-pelan dalam berbicara. Pelan-pelan dalam berbicara. Nah, faedah pelan-pelan dalam berbicara itu beliau menyebutkan dua faedah. Faedah yang pertama, usulu ihtirazil mutakallim fi kalami. Jadi agar orang yang berbicara itu lebih berhati-hati dan menjaga apa yang diucapkan. Jadi lebih berhati-hati dan menjaga apa yang keluar dari lisannya. Kalau kita terlalu cepat berbicara atau mengeluarkan apa yang ingin kita bicarakan, yang ditakutkan kita tidak bisa menilai apakah yang kita ucapkan itu baik atau tidak. Jadi sebelum kita berbicara, setidaknya kita berpikir. Jadi
Nah, kemudian yang kedua, husulu akali makna kalamihi. Nah, yang kedua adalah agar bicaraannya, perkataannya itu dipahami oleh orang lain. Jadi apa yang dibicarakan dapat dipahami sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi artinya agar tidak salah paham, agar tidak salah paham. Jadi masalah berbicara, setidaknya kita menilai apa yang kita ucapkan. Apakah yang kita ucapkan baik, silakan diucapkan. Tapi kalau tidak baik atau menyatakan mudarat, sebaiknya ditahan dan tidak diucapkan. Kemudian yang keempat itu wa ansit liman kallamaka, yaitu diamlah, perhatikan liman kallama, terhadap orang yang berbicara kepadamu. Diamlah dan perhatikan orang yang sedang berbicara kepadamu. Ya. Jadi salah satu adab ketika berbicara, apabila orang sedang berbicara kepada kita, maka setidaknya kita diam dan memperhatikan apa yang diucapkan kepada kita. Nah, beliau di sini membawakan wa ansib. Nah, ada yang namanya istima, ada yang namanya al-insaf. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Berarti di sini ada dua perintah. Yang pertama fastami'u lahu, yang kedua wa ansitu. Yang kedua wa ansitu. Nah, ada perbedaan antara istima dengan al-insaf. Yang dua-duanya sama-sama diam dan sama-sama memperhatikan. Tapi al-istima itu ilqa'u sam'i lil mutakallim. Jadi bagaimana kita memperhatikan diam terhadap orang yang berbicara. Kalau al-insaf itu kita diam dan memperhatikan, ditambah kita tidak berbicara. Jadi kalau al-insaf itu ada tambahannya, yaitu kita tidak berbicara. Ya, jadi memperhatikan. Kenapa? Karena termasuk bukan adab yang mulia apabila ada orang yang berbicara kepada kita, sedangkan kita tidak memperhatikannya. Apalagi kalau kita berbicara dengan yang lain, sedangkan ada orang yang berbicara dengan kita. Apalagi kalau sekarang ada orang yang berbicara, tapi kita asik dengan ngomong-ngomong, asik dengan HP sendiri. Jadi tidak memperhatikan orang yang berbicara. Apalagi kalau sama dengan orang tua kan. Apalagi sama orang tua, yo kepada orang tua. Yo kita semua kan anak ya. Atau anak atau orang tua? Ya sebagai anak juga orang tua ya. Ya kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua kepada kita, ya salah satu adab yang mulia apabila diajak bicara itu memperhatikan. Makanya
salah satu adab yang baik itu kalau diajak bicara atau diceritakan sebuah cerita oleh orang tua kita atau orang yang lebih tua pada kita, itu perhatikanlah seolah-olah kalian itu belum pernah mendengarnya. Seakan-akan kalian itu belum pernah mendengar. Ya, padahal kan ceritanya orang tua kita kan cuma itu aja. Terus bisa dibaca. Jadi usahakan tetap itu membahagiakan orang tua. Jadi seakan-akan apa ya? Jadi kalian itu semangat untuk mendengarkan. Salah satu orang apa? Para ulama kita, ya. Para ulama kita itu terkadang ada anak kecil yang menyampaikan hadis kepadanya, padahal dia itu telah hafal dan mendengar hadis ini sebelum anak ini lahir, tapi tetap memperhatikan seolah-olah belum pernah mendengar, padahal sudah pernah mendengar dan hafal sebelum anak itu. Jadi yo sama kayak kalian, kalau ustaznya ngasih faedah seolah-olah kalian itu belum pernah mendengar gitu. Yo pura-pura gitu. Biar apa? Ustaznya senang gitu. Padahal ya bosan gitu. Padahal bosan. Jadi itu adalah salah satu adab ketika berbicara. Jadi adab berbicara silakan mendengarkan. Ya, jadi mendengarkan dan menjaga perasaan apa yang diajak bicara. Ada salah satu ulama yang terkenal itu siapa? Hatim Al-Afam. Hatim Al-Afam. Ulama Hatim Al-Afam. Al-Afam itu artinya apa? Al-Afam artinya apa? Sumbung. Ya. Al-Afam itu artinya apa? Ya, tuli atau pendengarannya kurang bagus. Itu namanya al-afam. Kenapa kok diberikan gelar orang yang tuli atau pendengarannya kurang bagus? Kisahnya beliau pada suatu hari itu ada seorang wanita yang bertanya kepadanya. Nah, karena fitrahnya wanita pada zaman dahulu itu apa? Pemalu. Fitrahnya wanita itu adalah pemalu. Ingin bertanya kepada beliau. Nah, saking malunya, kalian pernah dengar itu? Kalau udah seakan-akan belum pernah. Jadi, nah wanita itu bertanya kepada Hatim Al-Afam. Nah, karena saking malunya, maka perempuan itu sampai buang angin. Masya Allah. Ya. Coba ada orang tanya ustaz, apalagi perempuan, kemudian buang angin. Bagaimana perasaannya? Itu hancur, lebur. Nah, tapi bagaimana ulama tersebut ingin agar beliau itu tidak terasa malu? Bagaimana caranya? Caranya dengan pura-pura tidak dengar. Bagaimana menjaga perasaannya? Cuma satu, seolah-olah enggak dengar sama sekali. Jadi beliau berkata, "A'id so'alak, tolong ulangi pertanyaanmu, saya tidak mendengar sama sekali." Enggak dengar. Seolah-olah sampai tuli lah, sampai tuli. Jadi pendengaranku tidak bagus dan saya tidak mendengar apapun yang kamu bicarakan. Jadi perasaan perempuannya, masya Allah, lega dia. Jadi ingin menjaga
menjaga orang agar tidak ya sama. Terkadang ya kita jumpai kan ada ya kesalahan atau ya seolah-olah kita tidak memperhatikan, nggak tahu gitu. Ya. Jadi kalau ada ya saudara atau sahabat yang melakukan sesuatu yang itu dinilai memalukannya, nah usahakan bagaimana seakan-akan kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, itu Masya Allah akhlak yang mulia. Dan sampai Haji Al-Asam itu enggak, beliau tidak orang-orang tidak mengetahui apa yang dia inginkan atau menjaga perasaan wanita tersebut sampai wanita itu meninggal dunia. Jadi orang mati itu sudah meninggal dunia, tidak mengetahui apa yang terjadi atau sebagainya, ya baru Haji Al-Asam ini atau ibaratnya mengkisahkan ceritanya atau masyarakat orang-orang tahu kenapa dia itu pura-pura tidak menjaga perasaan satu wanita sampai dia wafat. Kalau kita udah berapa saudara kita yang kita bermalukan, kan kalau mempermalukan kan senang gitu. Jadi ingat intinya apa? Masalah menjaga perasaan saudara. Jadi ini salah satu kesempurnaan agama Islam. Kajiannya sampai jam berapa? Kayaknya 9 terlalu berat ya. Atau ditambah? Setengah 9 ya? Iya, karena ya ikhwan-ikhwan kita mungkin kita cukupkan, nanti ingatkan ketika setengah 9. Baik, kita lanjutkan. Masalah yang kelima adalah faedah yang kelima, mukbilan alaihi, yaitu menghadap terhadap orang yang kita ajak bicara. Menghadap orang yang kita ajak bicara atau yang berbicara kepada kita. Nah, dan beliau menambahkan, menghadap kepada saudara kita atau memperhatikan saudara kita itu yang paling sempurna adalah menggabungkan antara menghadapkan badan kita ma'wa ta'afihil batinu al-zahir fajumi'a alaihi, yaitu badan kita menghadap kepada orang yang berbicara kepada kita, dan yang paling sempurna adalah juga hati kita atau pikiran kita itu juga fokus terhadap orang yang kita ajak bicara. Jadi itu adalah yang paling sempurna. Kenapa? Karena banyak yang badannya menghadap tapi pikirannya itu berbalik. Akhirnya tanya kan, kenapa? Tengok. Jadi, Masya Allah. Dan Masya Allah, anak pernah ditegur ketika di Madinah sama teman anak. Masya Allah, tentang masalah adab ini. Ya karena buru-buru ya kan, buru-buru keluar dari masjid, ingin ke kampus, buru-buru, akhirnya mengucapkan salam kepada beliau. Nah, tapi anak keburu-buru, jadi anak enggak menghadap beliau. Assalamualaikum kan itu. Jadi anak enggak menghadap beliau. Akhirnya beliau teguran. Kalau salam itu apa? Menatap gitu. Kalau salam itu menghadap siapa yang diajak salam. Gitu. Jadi jazakallahu khairan. Yuk mengingatkan anak. Sampai yuk selalu anak ingat apa nasihat dari teman-teman anak tersebut. Jadi kalau mengucapkan salam atau berbicara, hendaklah menghadap siapa yang sampeyan ajak. Jadi
Ya. Jadi Masya Allah, beliau kayaknya lebih dahulu tahu faedah ini daripada anak. Daripada anak. Kemudian selanjutnya adalah wala tuqati'hum. Yang keenam, dan janganlah putus pembicaraan saudara kita. Jangan memutus pembicaraan orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah, jadi silahkan dengarkan sampai habis selesai. Nah, baru di atau minta izin kalau ingin memotong pembicaraan. Kenapa? Karena kadang kita memotong pembicaraan. Nah, dan itu tidak sesuai dengan adab yang banyak. Kemudian yang ketujuh, wala tataqaddam baina yaday al-akbar dengan, dan jangan mendahului orang yang lebih besar dalam berkata. Jangan mendahului orang yang lebih besar daripada kalian untuk berbicara. Kenapa? Karena orang tua atau orang yang lebih besar itu mempunyai hak untuk didahulukan, memiliki hak untuk didahulukan untuk berbicara. Kemudian beliau menjelaskan maksud yang lebih besar itu apa. Maksud yang lebih besar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah besar dari segi kedudukan atau jabatan atau ilmu. Besar dari segi kedudukan atau jabatan atau ilmu. Makna yang kedua, besar dari segi umur. Yang kedua, besar dari segi usia atau umur. Jadi mendahulukan orang yang lebih besar. Besar apanya? Nah, besar di sini ada dua penafsiran. Dari segi kedudukan atau ilmu atau dari segi usia dan umur. Sebagaimana kisah dua sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menceritakan sesuatu yang terjadi, yaitu peristiwa yang terkenal adalah masalah Al-Qasamah. Jadi dalam bab Al-Hudud atau Al-Jinayat, Al-Qasamah ini dibahas dalam kitab fikih di bagian terakhir, atau tentang masalah jinayat, tentang masalah kisos, masalah asariqoh. Nah, itu kan di kitab-kitab fikih di bab yang paling terakhir. Nah, kesalahan ini apa? Salah satunya adalah apabila seorang muslim itu terbunuh. Nah, kemudian kita tidak tahu siapa yang bunuh orang tersebut, tapi ada identifikasi atau ada indikasi atau dugaan yang kuat bahwasanya orang tersebut yang membunuh, tapi kita tidak punya bukti. Nah, tapi ada indikasi atau dugaan yang sangat kuat. Sama ada seorang muslim terbunuh di perkampungan orang Yahudi. Otomatis ada dugaan yang kuat yang membunuh adalah orang Yahudi. Nah, saudaranya ini kemudian datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, teman saya terbunuh kayak gini. Nah, yang ingin berbicara itu yang paling kecil. Nah, sedangkan ada orang yang lebih besar.
dari segi ilmu. Maka Rasulullah berkata, kafir, dahulukan orang yang lebih besar, dahulukan orang yang lebih besar. Nah, berbeda lagi nanti kalau dalam masalah apa? Mendahulukan makanan. Ya. Dalam mendahulukan makanan. Kalau makanan itu yang kita dahulukan adalah orang yang paling berada di sebelah kanan kita. Orang yang berada di sebelah kanan kita. Sebagaimana kisahnya Rasulullah, itu kan Rasulullah yang pertama minum. Sama, yang dia kan karena Rasulullah yang paling dimuliakan dan kedudukannya, ya kalau minum beliau yang didahulukan. Nah, kemudian siapa yang setelahnya? Ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Nah, sedangkan Abu Bakar ada di sebelah kiri dan yang sebelah kanannya ada anak kecil. Nah, ada anak kecil. Ya, sahabat yang lainnya miskin. Ya Rasulullah, kasih Abu Bakar. Kasih Abu Bakar. Jadi Rasulullah minta izin. Minta izin, apakah engkau mengizinkan minuman saya ini saya berikan, saya dahulukan kepada Abu Bakar. Diizinkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak akan ya Rasulullah memberikan bekas keberkahanmu kepada orang lain, Makanya di sini juga masalah al-ifar fil ibadah. Jadi tidak mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Tidak boleh. Jadi adzan sampai lain. Kecil. Coba adzan itu bisi-bisian. Kalau tidak ada jadwalnya kan ya. Azan itu bisik-bisik. Kecuali kalau ada muazzin tetap. Kalau ada imam, ya imam kan ada imam tetap. Nanti imam tetap. Ya, jadi kalau masalah ibadah tidak boleh menyalahkan. Itu walaupun nanti ada yang mengawalikan, kalau ada masalah, kalau ada orang tua kita, nah itu ada sedikit perselisihan para orang. Nah, kalau minum atau makan, nah itu dahulukan yang sebelah kanan. Dahulukan sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya, nah sama juga dalam masalah adab makan. Ya udah, kemarin ada hadis yang mengatakan sakil kaum akhiruhum syurban. Salah satu adab ketika makan itu hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang teladan bagian konsumsi kan. Nah, bagian konsumsi atau teladan itu sunnahnya itu minum atau makannya itu terakhir. Kenapa? Setelah semuanya itu dilayani, diadeni, nah itu baru panitia atau yang bagian konsumsi. Nah itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemudian apa? Jadi ini masalah adat berbicara. Kemudian yang kelima, lanjutkan apa itu? Cukup ya, karena ya akan kita insya Allah merasa cukup. Jadi kita cukupkan tentang adat berbicara. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Ada masalah? Ya. Di masalah berbicara dengan perkataan yang baik ya. Di ini kan Nabi hadisnya juga pernah berguyon, bercanda. Terus gimana dengan antara bercandaan? Terus di samping itu ada juga hadis Nabi ketika melewati sahabat
sahabat dengan lagi bercanda, terus Nabi samperi kan, kalau engkau tahu diriku banyak nangisnya daripada ketawa. Itu gimana? Saya ya, jadi masalah bicara atau guyon gitu, kalau kita bicara. Nah, ada kitab yang bagus gitu. Nah, itu kitabnya oleh Al-Munajjid. Itu tentang ahwalul Mustafa. Jadi tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kapan Rasulullah itu nangis, kapan Rasulullah itu bergembira, kapan saatnya sedih, kapan saatnya gini. Sama. Kapan Rasulullah itu bagaimana sikap beliau terhadap istri, sikap beliau terhadap anak. Nah, jadi itu dibahas bagaimana keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah bercanda itu tidak boleh atau menyelisih dengan perintah untuk berbicara dengan kebaikan? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ya Rasulullah sendiri juga pernah bercanda dengan sahabat yang ketika nenek yang dah tua kan, itu dengan Aisyah banyak bercandanya Rasul. Nah, banyak bercanda Rasul. Nah, ketika bercanda ini apakah bertentangan dengan perkataan yang baik? Jawabannya tidak. Kenapa? Dalam bercanda ini, nah, ada satu kaidah idkhalu sururi fi akhika sadaqah atau kamakah. Jadi memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara kita itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan. Nah, tentunya adalah bercanda atau guyon yang sewajarnya, ada batasannya. Nah, kalau kita niatkan untuk membahagiakan orang lain atau ini dinilai sedekah. Nah, kemudian Rasul juga punya wejangan yang lain. Nah, apakah kita juga terus guyon terus? Nah, kan tidak. Nah, makanya ada saatnya ketika kita itu telah lalai kan. Makanya kan kita itu kan berada antara khauf dan roja. Kita itu senantiasa ada sifat takut kepada Allah, tapi dari sisi lain kita juga ada harapan. Jadi ada takut, ada berharap. Nah, ini ibaratnya dua sayap burung yang tidak mungkin dipisahkan. Itu sama, kadang kita itu sedih, kadang gembira, kadang ada fokusnya, kadang ada bercandanya. Nah, mungkin Rasulullah itu ketika menasihati seandainya kalian itu tahu apa yang saya tahu, yaitu yang saya lihat itu surga atau neraka, pasti kalian itu tidak bisa bercanda, tidak bisa tertawa. Nah, ini dimaknai bahwasanya apa? Ini adalah ajakan atau apa? Motivasi. Jadi ketika orang sahabat itu lalai, nah disinilah ada motivasi. Makanya kalau di pondok atau yang lain masalah peraturan atau apa, itu kan ada tarik ulur. Ada tali ulur. Jadi ketika berlebihan, nah nanti digantung. Nah ketika dikengkeng, nah nanti dilebar. Nah jadi nggak mungkin kita itu selalu terus nggak. Nah kadang ada naik. Nah jadi ini adalah keadaan Mustafa bagaimana sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ini kan sama yang diadukan Abu Bakar dengan Hanbalah sahabat itu ketika di pengajian, Masya Allah, ingat Allah, ingat surga, ingat neraka, tapi setelah pulang yuk bercanda dengan istrinya kan itu. Nah, jadi Hanbalah itu berpikir, ya Rasulullah, saya itu kalau berada di kajian jenengan itu ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Nah, tapi nek wis balik guyon kalau bujo anak ini. Ya, jadi terbetik di hati, apakah saya ini orang munafik? Saya, Masya Allah bagus, tapi di sini udah senang banget gitu.
apakah ini saya termasuk orang yang munafik? Akhirnya mengadu kepada Rasul. Ya, di jalan ketemu ya, Abu Bakar. Yuk diceritakan, wahai Abu Bakar, saya tuh kayak gini. Terus jawabannya Abu Bakar gimana? Sama, tidak bodoh. Akhirnya saya bareng-bareng kepada yang masuk. Ya akhirnya, yuk berbeda Rasulullah. Kemudian apa nasihatnya Rasulullah? Ya alhamdulillah sa'atan sa'ah. Artinya sa'atan sa'ah, wahai alhamdulillah, ada apa? Ada masanya, ada jedanya. Misalnya apa? Ada saatnya kita itu takut kepada Allah, ada saatnya kita itu bahagia, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita berganda. Ya, jadi alhamdulillah sa'atan sa'ah. Jadi ada waktunya begini dan ada waktunya begini. Kita nggak mungkin cuma satu ini terus itu ya. Jadi menggabungkan. Jadi tadi apa? Ya, jadi ini adalah seorang paham. Jadi bercanda sama keluarga juga termasuk sunnah. Apalagi nanti ada niat untuk membahagiakan istri, anak dan yang lain. Jadi masya Allah. Kan itu, masya Allah. Berbicara itu perbuatan ibadah atau mubah? Ibadah atau mubah? Mubah. Enggak dinilai pahala. Itu tidak mubah, tidak ada ibadahnya. Nah, kapan yang mubah ini berpindah jadi ibadah? Dengan niat. Niat untuk kebaikan, niat untuk membahagiakan orang lain. Nah, disinilah yang membedakan masalah. Kadang kita lupa masalahnya. Ya sama kayak hadis Rasulullah. Kan Rasulullah kan yakrahun naum apa? Qablal isya wa yakrahu al hadas atau al hadis ba'da. Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya dan membenci ngobrol setelah isya. Masa kalau kita mengamalkan hadis ini itu pasti semuanya tahajud atau pasti nggak ada yang kelewat sholat subuh. Kenapa? Karena sahabat itu nggak ada televisi kan. Habis isya apa? Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Pulang ke rumah, ketemu istri tidur. Cobalah kalau pulang ke rumah, isya jam 7:30. Jadi kita 7:30 sampai rumah jam 8 kurang. Taruhlah Rasulullah itu, nah Rasulullah di sini benci berbicara atau ngobrol setelah isya, kecuali kalau ada maslahat kepentingan. Ya salah satunya itu dengan istri. Nah makanya hadis Aisyah, Rasulullah ketika di kamar itu ya ngobrol. Ya istri kan ya perlu sahabat ya, mengadukan curhat, curhat. Tapi ya tutupnya, sudah belum jam. Paling enggak, yuk kita paling enggak 5 menit, 10 menit. Masya Allah. Jadi kita andi-andikan. Berarti Rasulullah itu tidur jam 8 malam. Masya Allah. 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, taruhlah jam 3. Itu sudah 7 jam. Jam 3 bangun, selama 3, 4, 5. Tapi kalau tidurnya jam 12 ya apa yang mau apalagi ada nonton apa dunia ya saya kasih apa faedah ya kalau senang pun kita silakan senang tapi dilihat apa hasil pertandingan saya ya, sudah cukup ya intinya awalnya iya intinya itu masalah 1 menit 2 menit selesai skornya langsung. Tapi kalau masya Allah 90 menit itu ditambah wawancaranya sejam habis lah. Jadi habis. Iya mungkin itu. Dan satu lagi hindari apa kalau ada musiknya.
hindari cerita atau yang tadi yang ada musiknya. Jadi pilih yang tidak ada musik. Kalau ada musiknya langsung dipindah yang lainnya. Jadi apalagi yang ada ceweknya itu, wah kalau ada ceweknya ya langsung diganti yang lain. Nah jadi ya mungkin ya, cukup ya sepanjang jadi cukup. Ada yang lain? Itu nggak boleh mendengarkan orang lain kan. Kalau anak itu pergian ke guru beberapa waktu yang lalu sama satu orang teman, kita cari alamat seseorang. Padahal belum sampai ketemu ada adan. Kami mampir untuk ikut sholat. Waktu itu hanya 2 orang yang datang berdurasinya kan, imam sama muadzin. Ya, kami tidak komat, kami berdiri di belakang imam. Setelah ada datang satu orang, kami digeser. Nah, itu apa termasuk adab si berdiri di belakang imam. Terima kasih. Ya. Nah, masalah pengkhususan orang yang berdiri di belakang imam. Nah, itu hadisnya Rasulullah, dia minkum ulul ahlami wan nuha. Jadi selayaknya orang yang berada di belakangku atau di belakang imam itu adalah orang yang berakal dan orang yang bagus masalah apa? Ulul akli wan nuha. Nuha itu adalah ketakwaan. Nah, maksudnya adalah orang yang berakal dan bertakwa itu adalah ya orang yang fakih, ya setidaknya adalah orang yang sanggup menggantikan imam dan memperbaiki bacaan imam. Nah, jadi itu adalah ada anjuran khusus yang berada di belakang imam. Nah, sebagian masjid itu di belakang imam itu emang sudah dikasih sajadah atau ada ini khusus untuk orang yang berada di belakang imam. Nah, kalau seandainya sama kayak di Masjid Nabawi dan Masjid Haram yang saya bilang memang yang khusus, kalau kita nggak bisa. Nah, itu yang dikhususkan karena ada kemaslahatan. Nah, kalau sebagian masjid yang berada di belakang imam diberikan tanda seperti itu untuk kemaslahatan, nah itu insya Allah tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Nah, jadi kenapa? Ya karena peraturan atau ya tata tertib yang ya berlaku di masjid tersebut. Ya mungkin kita tidak mengetahui kan ya. Mungkin kita ya sebagai orang awam tidak mengetahui. Jadi Allahu a'lam di ya apalagi kalau orangnya terlambat kan ya. Nah, Allahu a'lam apalagi kalau terlambat terus biasa di ya itu beda. Ya Rasulullah, nah ini kan sama. Rasulullah itu pernah terlambat tidak jadi imam? Pernah terlambat tidak? Pernah. Jadi beberapa kali pernah terlambat. Yang pertama itu jadi imamnya adalah Abu Bakar ketika peperangan. Itu Rasulullah terlambat sah. Akhirnya yang berat Abu Bakar. Rasulullah di saf yang paling belakang. Nah, Masya Allah. Nah, Rasulullah karena yang paling belakang, kemudian beliau apa? Membelah saf sampai berada di belakangnya Abu Bakar. Jadi apa? Kenapa? Karena beliaulah yang paling berhak, yang di belakang Abu Bakar. Nah, ketika udah mulai sholat, jadi Allah Alam di sini. Pertama Rasulullah membelah saf sampai di belakang Abu Bakar. Yang kedua, ketika jadi imam, itu Rasulullah mendahulukan untuk Abu Bakar yang sholat, dan beliau tidak. Jadi tidak. Seandainya Rasulullah langsung maju, boleh tidak? Boleh. Walaupun sudah mulai dengan Abu Bakar. Ya karena ketawaduannya Rasulullah mengalah. Akhirnya sahabat
Oh. Jadi kan kalau dahulu kalau mengingatkan imam itu kan dengan apa? Orang sebelum dilarang oleh Rasulullah kemudian diganti tasbih. Ya, jadi sahabat mengingatkan Abu Bakar bahwasanya di belakang itu ada Rasulullah. Ya, ketika Abu Bakar itu orang yang paling kusuk dalamnya, jadi tidak menolak. Sampai saking banyaknya yang mengingatkan, akhirnya Abu Bakar menolak. Setelah menolak, akhirnya tahu itu Rasulullah, Abu Bakar mundur. Ketika mundur, Rasulullah yang mundur. Nah, itu yang ada. Itu Allahu a'lam. Ya, apakah dia termasuk adat ya ketika seharusnya itu adalah tempat yang tertentu dan dia yang berhak. Olehnya, ya mungkin kita dengan cara yang halus kita digeser ke sana. Ya karena dengan cara yang halus kita digeser ke sana dan kita paham oh ini bukan tempat untuk kita. Jadi yo setidaknya kita menghargai keputusan masjid dan mungkin juga orang yang dulu juga menghargai kalau sudah terlambat. Jadi itu ya, paham ya? Ya, maksudnya ini, apakah seandainya kita itu katakanlah sapir kan, ya. terus kita berada di belakang imam, terus kita imam itu loh ada kami itu apa itu termasuk kurang beradab gitu loh kan. Mungkin kita kan ada penduduk yang mungkin itu kita berdatang adalah kita berada di kanan belakang imam, macam-macam itu tidak beradab juga, kurang beradab. Nah, makanya kan ya kalau masalah di belakang imam itu kan jadi ada anjuran atau fadilah tertentu kan ini. Nah, kalau di sebuah masjid tidak ada pengkhususan untuk di belakang imam, berarti kan siapa saja berhak untuk mendapatkannya. Nah, ya, makanya kan adab ditinjau dari syariat dan adab ditinjau dari adat istiadat urut setempat. Jadi kalau tidak ada pengkhususan dan kita ingin berada di belakang imam, ya tidak. Nah, ada masalah ada salah satu ya awal mungkin ada cerita di masjid kampus, ya semoga ini tidak kesombongan. Saya itu ya selalu pengen berada di belakang imam. Tapi karena peraturan di kampus itu tempat di belakang imam itu dikasih kekhususan ada tanda. Akhirnya tidak bisa. Akhirnya ada. Nah, jadi itu paling enggak paling dekat kan, paling dekat dan paling kanan karena paling afdal. Nah, jadi anak ini mepet-mepet kan, mepet-mepet ini untuk bagian tak dapat teman. Nah, dan ada teman-teman juga yang kami itu selalu bersaing. Nah, itu di Sereni sampai ini kayak saya jatah. Misalnya dikit kan dulu. Sampai itu jadi belakang imam sampai ambil, kanan sampai ambil. Jadi dia sebelah kiri. Jadi dia sebelah kiri. Dia kan yang bisa ento kan, yang pengen ya bisa kan. Kalau pengen ya bisa. Jadi itu masalah salat di belakang. Cukup. Kita ya jadi hasilnya. Sudah cukup dengan kode majelis. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.